yaitu yang disimbolkan dengan EXP gitu ya, EXP. Lalu ternyata tak lain EXP ini adalah E pangkat X gitu ya. Dengan E adalah bilangan seperti pi gitu ya, bilangan dia adalah bilangan irasional dengan kalau didekati dia akan menjadi 2,7182 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini masih berlanjut mestinya. Seperti pi gitu ya, kalau orang terakhir menemukan pi itu baru koma, di belakang koma baru berapa gitu, 200 kalau tidak salah. Itu kan masih ada change, kali aja dia akan masih ada kesempatan atau peluang gitu ya bahwa dia akan berulang di 200, tapi gitu ya, kalau udah 200 ya kita anggap saja bahwa dia tidak akan berulang sehingga kita sebut dia sebagai bilangan irasional gitu ya. Itu kan salah satu ciri dari bilangan irasional. Nah, karena EXP gitu ya, EXP adalah inverse dari inverse dari logaritma natural, dan ternyata E pangkat R itu sendiri adalah EXP dari R gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa suatu bilangan E pangkat sesuatu itu adalah inverse dari logaritma natural ya, yang kita sebut ini sebagai eksponen natural. Nah, jadi karena E pangkat X adalah inverse dari fungsi logaritma natural gitu ya, maka gitu ya, ini yang mau saya garis bawahi tapi tidak ada di sini. Jadi karena E pangkat X adalah inverse dari fungsi logaritma natural, maka gitu ya, kita punya jika E pangkat ln X gitu ya, ini sama saja seperti EXP dari ln X gitu ya, karena mereka saling inverse, artinya ini F inverse dari F X yang akan sama dengan X. Jadi makanya dulu gitu ya, saat SMA mungkin sudah diberitahu bahwa 10 log apa gitu dia akan sama dengan bilangan yang di sininya. Nah, kalau E juga begitu ya, karena logaritma natural itu adalah logaritma dengan basisnya adalah E. Jadi kita punya, saya mau adik-adik mengingat saja bahwa E pangkat ln X itu adalah X, begitu juga ln dari E pangkat X ini juga adalah X, gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Tentunya ini bisa kita, karena pangkat gitu ya, sifat dari ln ini akan menjadi ln X dari ln E gitu, dan kita punya ln E itu adalah 1 gitu ya. Jadi kita punya ln dari E pangkat X adalah X gitu ya. Jadi ini yang mau saya teman-teman ingat gitu ya, bahwa kita punya sifat ini. Karena kadang kita bingung gitu, E pangkat ln nanti apa gitu ya. Jadi saya kira ini menjadi properti gitu atau sifat yang penting untuk adik-adik ingat. Nah, tentunya kemarin sudah dibahas oleh Pak Bara gitu ya, si pembentukan atau konstruksi dari E pangkat R itu sama dengan EXPR, lalu diperumum menjadi X real, itu sudah dibahas oleh Pak Bara gitu ya, jadi saya tidak akan membahas lagi gitu ya hal tersebut karena ya sudah dibahas. Jadi ini saja poin yang mau saya tekankan. Untuk sifat-sifat E pangkat juga saya kira adik-adik juga sudah pernah dapat gitu ya, E-nya boleh bilangan apapun, tidak harus E gitu ya. Nanti akan diperumum untuk tidak E saja, jadi untuk A juga akan berlaku seperti ini. Untuk suatu E adalah suatu konstanta yang lain gitu ya. Ini akan berlaku juga seperti ini. Nah, turunan dari E pangkat X ini istimewa, sangat istimewa gitu ya, karena turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X itu sendiri. Jadi karena turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X, sehingga anti turunan dari E pangkat X juga adalah E pangkat X. Jadi ini fungsi yang sangat istimewa gitu, sehingga ini banyak digunakan di beberapa aplikasi ini ya. Kalau aplikasi pertumbuhan gitu atau apa gitu yang punya related rate gitu. Jadi biasanya kalau kita punya persamaan diferensial, kita misalinnya gitu ya, kita misalinnya solusinya biasanya pakai E pangkat sesuatu karena dia punya kekhasan bahwa integral dan turunannya itu sama. Ini yang harus adik-adik ingat juga. Nah, ini adalah beberapa contoh soal yang sudah dikerjakan oleh Pak Bara gitu ya, untuk menurunkan fungsi E pangkat X kuadrat dan atau fungsi eksponensial natural dan logaritma natural. Nah, kalau adik-adik lihat di sini,
Ini sama saja seperti turunan rantai gitu ya. Dx dari E pangkat Fx tentunya akan sama dengan E pangkat Fx gitu, karena turunan E pangkat X adalah E pangkat X dikali dengan turunan dari Fx gitu ya. Jadi ini yang perlu adik-adik ingat gitu ya. Kalau integralnya berarti harus ada ikut F aksen ya. Ini baru dia akan sama dengan E pangkat Fx jadi tambah C gitu ya. Nah, ini juga mungkin perlu diingat gitu ya. Ingat aja ini, ya, insya Allah bisa gitu kalau misalkan untuk menerapkan ini. Walaupun software bisa gitu ya, tapi ada kalanya mungkin yang diketahui bukan lagi fungsi yang eksplisit seperti ini, tapi dalam F atau apapun gitu. Makanya saya buatkan untuk secara umum turunan dari E pangkat Fx adalah E pangkat Fx dikali F aksen X. Nah, di sini karena Fx kita adalah X kuadrat dikali ln X, ya kita bisa cari gitu ya. Ini kan E pangkat Fx gitu ya, dengan Fx-nya adalah itu. Kuning kali. Kuning kelihatan. Oke ya. Fx-nya adalah X kuadrat dikali ln X gitu ya. Sehingga F aksennya seperti U dikali V gitu ya. U aksennya adalah 2X dikali ln X gitu ya. Ditambah dengan U gitu ya. V aksen dari turunan dari ln X adalah 1/X. Sehingga kita punya F aksennya adalah 2X dikali ln X ditambah dengan X. Begitu ya. Jadi ini adalah F aksen kita. Ini adalah E pangkat Fx. Gitu. Kita punya ini. Yang integral juga begitu ya. Kalau melibatkan E pangkat, apakah dia bisa dibentuk sebagai E pangkat Fx dikali dengan turunan dari si pangkatnya. Gitu. Kalau kita lihat di sini turunan dari ini itu adalah minus 6x gitu ya. Dan kita punya x dx di sini. Sehingga ya kita bisa bentuk dia menjadi E pangkat Fx dikali dengan F aksen dx gitu ya. Jadi itu sama saja dengan substitusi gitu ya. Jadi yang jadi pangkat adalah yang jadi substitusinya adalah pangkatnya. Jadi U adalah minus 3x kuadrat, maka DU kita adalah minus 6x dx. Sehingga x dx itu adalah minus 1/6 DU. Gitu ya. Jadi makanya di sini boleh sih pakai punya Babara ini. Jadi boleh juga adik-adik buat gitu ya, ini dibuat anti turunannya atau dibuat integral tak tentunya terlebih dahulu gitu ya. Tadi katanya x dx adalah minus 1/6x gitu ya. Jadi ini E pangkat U gitu ya, dikali minus 1/6 D. Makanya 1/6-nya keluar gitu ya. Jadi integral E pangkat U DU saja, sehingga ini akan menjadi minus 1/6 E pangkat U ditambah C. U-nya boleh disubstitusi, lalu disubstitusikan karena sudah punya anti turunannya menggunakan TDK 2, kita dapatkan seperti ini. Boleh juga langsung menggunakan teorema substitusi gitu ya. Jadi menggunakan integral substitusi, ininya langsung disubstitusi gitu. Jadi kalau sudah U, maka ini berubah. U-nya jadi berapa? Kalau X-nya 1, maka U-nya adalah min 3. Kalau X-nya 3, U-nya adalah minus 27. Jadi bisa seperti ini juga. Gitu ya. Saya kira hasilnya ini akan menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Dengan mencari anti turunannya terlebih dahulu lalu menggunakan TDK 2 atau langsung menggunakan aturan substitusi gitu. Jadi ini sudah langsung disubstitusi batas-batasnya juga. Begitu ya. Kalau ini sudah U berarti ini juga sudah ya. Jadi mungkin itu saja yang mau saya tekankan di eksponensial natural. Nanti kita akan lanjutkan kuliah kita dengan bahasan adalah fungsi logaritma dan eksponensial umum. Jadi logaritma dengan basisnya boleh apapun, bilangan apapun gitu ya. Lalu eksponensial juga begitu. Boleh dia bilangan pangkat apapun, bilangan apapun dipangkatin X gitu ya. Jadi artinya kita akan perumum yang tadinya hanya untuk natural saja, kita akan perumum menjadi yang umum gitu. Nah, sebelum itu sebelum kita bahas lebih detail, kita akan menyaksikan video Pak Bara terlebih dahulu gitu ya, mengenai fungsi logaritma dan eksponensial umum. Oke.
Semoga videonya jelas. Kalau misalkan ada yang tidak jelas bisa ini ya, bisa komen atau raise hand gitu. Boleh juga menghentikan videonya di tengah-tengah jika ada pertanyaan ya. Mari kita saksikan terlebih dahulu video ajar tentang fungsi logaritma dan eksponensial umum dari Pak Bara ya. Masih bersama saya Aleams Bara dalam MA 1101 Matematika 1A. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai fungsi logaritma dan eksponen umum. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, kita akan sedikit review. Ini sudah kita tuliskan pada video sebelumnya. Apa artinya kita memangkatkan dengan suatu bilangan rasional? Kalau kita pangkatkan dengan 1/n, itu artinya kita mendapatkan suatu bilangan B yang jika kita pangkatkan n, hasilnya adalah A. Kemudian dari situ kita bisa memangkatkan dengan sembarang m/n. Dalam hal ini, untuk m/n-nya yang positif. Jadi kalau m-nya positif, bulat, maka arti dari A pangkat m/n itu kita kalikan A pangkat 1/n sebanyak m kali. Nah, kita masih punya masalah memberi arti perpangkatan dengan bilangan irasional. Kalau tadi di atas kita pangkatkan dengan bilangan rasional, nggak masalah. Kita bisa beri arti akan perpangkatan rasional tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pangkatkan dengan bilangan irasional? Terakhir, pada video sebelumnya, kita berhasil mendefinisikan perpangkatan bilangan rasional ketika si basisnya, si bilangan A-nya ini khusus, yakni bilangan E. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan hal tersebut untuk bisa mendefinisikan A pangkat X untuk sembarang X dan sembarang A yang positif. Oke, ini kita akan definisikan A pangkat X ya untuk A yang positif. Pertama, untuk R-nya yang rasional ini mirip-mirip dengan apa yang kita lakukan dengan E pangkat R. Ya. Kalau kita pangkatkan A dengan R, dengan menggunakan definisi komposisi atau pengertian fungsi dan inverse-nya, karena fungsi EXP dan fungsi len saling inverse, kalau kita komposisikan dan kita beri input A pangkat R, ya outputnya adalah A pangkat R lagi. Kemudian dengan sifat perpangkatan dengan bilangan rasional, len dari A pangkat R sama dengan R len A. Nah, ingat bahwa terakhir kita definisikan E pangkat X itu kita definisikan sebagai EXPX untuk sembarang X. Di sini kita punya EXP dari R len A. Berarti ini sama dengan E pangkat R len A. Jadi dari sini kita melihat bahwa minimal untuk R-nya yang rasional, nilai A pangkat R itu persis sama dengan nilai E pangkat R len A. Nah, karena A pangkat X untuk X-nya yang irasional belum kita bisa definisikan, maka kita meminjam tangan fungsi E pangkat X. Karena ini sudah benar untuk setiap bilangan rasional, ya kita definisikan saja A pangkat X, nilainya akan selalu E pangkat X len A, baik itu rasional maupun dia irasional. Jadi kita definisikan A pangkat X, kita beri arti sebagai E pangkat X len A. Ya. Oke, apa konsekuensinya? Konsekuensi yang utama adalah dengan melihat bahwa fungsi len X dan fungsi E pangkat X saling inverse, kalau kita komposisikan, ini si len A pangkat X, tadi A pangkat X-nya adalah E pangkat X len A, ini sama aja kita komposisikan fungsi len dan fungsi E pangkat X dengan inputnya X len A. Berarti kita akan dapatkan X len A kembali sebagai output. Nah, ini akan kita gunakan sebagai sifat utama dari len, yakni len dari A pangkat X, X-nya nggak peduli rasional atau irasional, dia akan si X-nya bisa kita tuliskan seolah-olah dia maju ke depan. Oke, berikutnya kita akan melihat sifat fungsi eksponen, ya. Seperti ini. Dua di antaranya ini mirip dengan fungsi E pangkat X yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kita melihat beberapa sifat yang lain? Kita akan coba buktikan misalkan sifat yang
keempat ya. AB pangkat X sama dengan A pangkat X, B pangkat X. Jadi gimana? Ini sudah zuhur. Kita kepalang. Kita gunakan sifat bahwa EXP dan len dia saling inverse. Jadi kalau kita beri input AB pangkat X, ya dia balik lagi akan memberikan kita AB pangkat X. Nah, sekarang menurut sifat len yang pada slide sebelumnya, ini bisa kita tuliskan sebagai X len AB. Apakah saya stop atau saya lanjutkan? Oke, kita pause aja ya. Berarti nanti saya harus ngedit nih. Aduh, males. Gimana nih? Oke, kita dengarkan azan dulu. Oke, jadi kita akan membuktikan salah satu sifat perpangkatannya ini A kali B dipangkatkan X sama dengan A pangkat X dikalikan dengan B pangkat X. Ini berlakunya untuk setiap X, baik rasional maupun irasional. Nah, caranya adalah pertama, kita tuliskan si A kali B pangkat X ini sebagai EXP dan AB pangkat X. Kenapa ini benar? Karena fungsi EXP dan fungsi len mereka saling inverse. Kalau diberi input apapun, outputnya adalah inputnya tersebut. Jadi ketika diberi input ini, ya keluarnya juga hal yang sama. Nah, tapi berikutnya kita menurut slide yang sebelumnya punya sifat yang penting dari len tadi. Len dari sesuatu dipangkatkan, si pangkatnya bisa maju ke depan. Jadi ini sama dengan EXP dari X len AB. Ya. Nah, kemudian si len itu bisa mentransformasikan perkalian menjadi penjumlahan. Berarti ini sama dengan EXP X len A ditambah len B. Kita distribusikan X-nya. Sehingga didapat EXP X len A ditambah X len B. Kemudian kita pergunakan lagi sifat yang tadi. Ini si X len A bisa kita ubah. Kalau tadi perpangkatan si pangkatnya bisa maju ke depan, sekarang si pangkatnya bisa jadi atau si konstan tadi di depan len bisa menjadi pangkat. Jadi ini EXP dari len A pangkat X ditambah len B pangkat X. Oke, nah ini penjumlahan bisa kita ubah menjadi perkalian. Ya. Ini sama dengan EXP dari len A pangkat X dikali B pangkat X. Nah, kembali lagi, fungsi EXP dan fungsi len saling inverse, diberi inputnya X,
outputnya juga X. Diberi input A pangkat X kali B pangkat X, outputnya juga A pangkat X dikali B pangkat X. Jadi kesimpulannya dari bawah ke atas kita simpulkan bahwa ekspresi ini persis sama dengan yang ini. Ya. Oke, jadi kita sudah membuktikan sifat yang keempat. Sisanya bisa Anda coba dengan cara yang kurang lebih serupa. Ya. Oke. Oke, berikutnya kita akan melihat turunan dari fungsi eksponen yang umum ya, fungsi A pangkat X. Nah, pertama, untuk menurunkan A pangkat X, kita ubah dulu A pangkat X tadi menurut definisinya kan adalah E dipangkatkan dengan X ln A. Nah, setelah diubah menjadi E pangkat X ln A, ya ini sama aja dengan persoalan untuk menurunkan fungsi eksponensial dengan basis E. Jadi bisa kita lihat di sini adalah segala hal yang menyangkut fungsi eksponen umum dengan basis selain E bisa kita ubah menjadi ekspresi dalam ekspresi fungsi eksponensial dalam basis E. Makanya di dalam kalkulus jarang sekali kita bekerja dengan eksponensial yang umum dengan basis A, karena eksponensial umum dengan basis A selalu bisa kita ubah menjadi eksponensial dalam basis E. Oke, jadi ini setelah kita ubah ke dalam basis E menjadi E pangkat X ln A, kita gunakan aturan rantai, turunan E adalah dirinya sendiri, turunan E pangkat X adalah dirinya sendiri, tapi kemudian perlu kita kalikan dengan turunan dari X ln A. Ya. Turunan dari X ln A adalah apa? Ya, ini kan ln A-nya sama aja dengan konstanta. Jadi kalau X ln A diturunkan, hasilnya adalah ln A saja. Berarti turunan dari A pangkat X itu adalah A pangkat X dikalikan dengan ln A. Nah, sebagai bonus, dari sini kita bisa mendapatkan anti turunan dari A pangkat X. Jadi ini kalau kita kedua-duanya kita bagi dengan ln A, maka ekspresi ini mengatakan bahwa turunan dari A pangkat X per ln A sama dengan A pangkat X. Atau dengan kata lain, si A pangkat X per ln A adalah anti turunan dari A pangkat X. Atau kita tuliskan, integral dari A pangkat X dx adalah A pangkat X per ln A. Ya. Oke, saya perlu ulang. Jadi ini tadi barusan tertutup. Anti turunan atau integral dari A pangkat X adalah A pangkat X per ln A. Oke, berikutnya kita akan melihat kemonotonan fungsi eksponen. Barusan kita turunkan A pangkat X itu hasilnya adalah A pangkat X ln A. Ya. Nah, kalau kita tinjau kasus ketika A-nya lebih besar dari 1, maka karena nilai ln itu monoton, ya, dan ln 1 sama dengan 0, berarti nilai ln A-nya positif. Akibatnya, si turunan A pangkat X-nya positif. Ini menunjukkan ketika basisnya lebih besar dari 1, si fungsi eksponen yang kita miliki itu merupakan fungsi yang monoton naik. Nah, kalau dia monoton naik, artinya dia akan punya inverse. Demikian juga ketika A-nya kurang dari 1 dan positif. Ya, si ekspresi ini, karena A-nya di antara 0 dan 1, nilainya menjadi negatif. Berarti si fungsi A pangkat X-nya akan monoton turun kalau A-nya di antara 0 sampai 1. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita punya fungsi yang monoton, baik naik maupun turun, mereka akan punya inverse. Nah, si inverse-nya akan kita beri nama, yakni log dengan basis A. Ya. Dan ini sudah kita kenal, ya, Anda kenal dari SMA. Jadi si fungsi log yang kita kenal seperti biasa, itu kita definisikan sebagai inverse-nya dari fungsi eksponensial dengan basis A. Oke, berikutnya kita lihat sifat pergantian basis dan turunan dari fungsi log dengan basis A. Kalau kita punya Y-nya sama dengan log dengan basis A, ini karena menurut definisinya dia adalah inverse-nya fungsi eksponensial dengan basis A, ini sama artinya dengan A pangkat Y sama dengan X. Jadi kalau log A mengirim X ke Y, perpangkatan
A pangkat akan melakukan hal yang sebaliknya, akan memangkatkan Y menjadi X. A pangkat Y sama dengan X. Nah, kalau kedua-duanya kita kenakan logaritma natural, jadi yang sebelah kiri ini ln dari A pangkat Y, tapi ingat bahwa Y-nya bisa maju ke depan. Jadi ln dari A pangkat Y sama dengan Y ln A, kemudian yang kanan menjadi nggak selesai ya itunya. Saya teruskan saja ya. Jadi tadi Pak Bara baru sampai sini gitu ya. Karena saya nggak tahu kenapa ya videonya ya. Akibatnya gitu ya, tadi kalau misalkan tadi didefinisikan bahwa GX itu yang sama dengan log AX ini adalah inverse dari eksponensial umum gitu ya, eksponensial dengan basis A. Maka Y sama dengan log AX ini memiliki arti bahwa A pangkat Y itu sama dengan X. Nah, kedua sisi gitu ya, kedua ruas itu kita kenakan dengan ln, sehingga ini akan menjadi ln dari AY sama dengan ln X. Menggunakan sifat logaritma natural, maka ini akan sama dengan Y ln A yang sama dengan ln X. Gitu ya. Nah, kalau karena ini kedua ruas kita bagi gitu ya dengan ln A, maka kita dapatkan Y-nya akan menjadi ln X dibagi ln A. Y kita sendiri itu adalah log X, logaritma dengan basis A, X gitu ya. Jadi ini logaritma dengan basis AX itu akan sama dengan ln X gitu ya, logaritma natural X dibagi dengan logaritma natural dengan nilai kosaktanya A. Ya, jadi Y-nya akan seperti ini. Nah, akibatnya tentunya kita jadi bisa menurunkan si logaritma AX gitu. Kalau Y-nya bentuknya seperti ini, berarti ini akan sama dengan gitu ya, Y-nya adalah 1 ln A gitu ya, dikali dengan ln X. Sehingga Y aksen kita adalah 1 ln A dikali dengan turunan dari ln X. Yang ini akan sama dengan 1 ln A, jadi tidak kelihatan. Jadi seperti ini gitu ya, 1 ln A gitu ya, dikali 1 X. Jadi kita punya turunan dari logaritma dengan basis A gitu ya, X itu akan sama dengan 1 X log gitu ya. Ini yang perlu adik-adik ingat. Bagaimana dengan integralnya? Kalau integralnya tentunya kita bisa ubah gitu ya, yang sebelah kiri kita kalikan kedua ruas dengan ln A, sehingga ini akan menjadi dx dari 1 ln A gitu ya, ln A dikali dengan log AX gitu ya, sama dengan 1 X. Ini dx ya. Jadi anti turunan dari 1 X tentunya 1 X itu anti turunannya adalah apa? Anti turunan dari ini adalah ln gitu ya. Jadi kita bisa buat integralnya bagaimana? Ada integral dari log AX gitu ya, tentunya dia akan sama dengan 1 ln. Oke, sama dengan integral dari 1 X ln A gitu ya. Dan kita punya ini akan menjadi 1 ln A gitu ya, dikali dengan integral 1 X dx gitu ya. Dan kita punya bahwa integral dari 1 X dx ini adalah ln X itu sendiri. Jadi ini akan sama dengan apa? Integral dari log AX itu akan sama dengan ln X, integral dari 1 X adalah itu ya, dibagi dengan ln A. Mestinya enggak ini, mestinya saya pengennya adalah integral dari A pangkat X sudah ada ya. A pangkat X adalah 1 ln A dikali A pangkat X. Oke deh. Seperti ini aja sih. Tuh. Kalau ln AX ya kita bisa ubah saja dia menjadi integral dari ln X dibagi dengan ln A gitu. Integral ln X ada apakah punya? Oh, tidak ya. Kita tidak punya. Berarti ini salah ya. Oke. Rasanya bukan ini yang saya mau. Oke deh. Tidak jadi ya. Sampai sini saja.
Jadi kita tidak perlu mengintegralkan ln. Saya kira integral ln juga kita tidak punya ya, karena ini harus menggunakan integral parsial. Oke, jadi logaritma natural sama saja seperti dengan logaritma logaritma umum gitu ya dengan basis A. Kita hanya butuh turunannya saja gitu ya, jadi tidak bentuk integralnya. Oke deh, kita akan bahas beberapa contoh gitu ya. Ini contohnya turunan dari E pangkat X pangkat X gitu ya. Kita misalkan terlebih dahulu ini sebagai Y gitu ya. Y sama dengan F X pangkat X. Kalau kedua ruas kita kenakan dengan fungsi logaritma natural, maka ini akan menjadi ln Y, yang ini akan menjadi X ln X. Kalau kita turunkan kedua ruas dengan X, maka ini akan menjadi Y aksen dibagi Y gitu ya. Seper Y dikali Y aksen sama dengan U dikali V gitu. Aksennya adalah 1 dikali V-nya adalah ln X ditambah dengan UV aksen gitu. X dikali seper X. Sehingga ini akan menjadi seper Y dXY itu akan sama dengan ln X ditambah 1. Sehingga dXY gitu ya. dXY atau Y aksennya itu akan sama dengan Y dikali dengan ln X ditambah 1 dan Y kita adalah X pangkat X gitu. Jadi turunan dari X pangkat X adalah X pangkat X ln X ditambah 1. Nah, untuk yang ini mungkin ini yang seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita punya, saya tidak bisa, belum ya. Oh, belum saya kasih yang umum ya. Kalau yang umum gitu ya, kita punya, dia kan dx dari A pangkat X gitu ya. Sehingga kalau dx ini adalah A pangkat Fx, sehingga turunannya adalah A pangkat Fx gitu ya, dikali dengan ln A, dikali lagi dengan F aksen X. Integralnya gimana? Integralnya harus ada, berarti ini harus ada apa? Harus ada F aksen X-nya gitu ya. F aksen dx seperti tadi, bahwa ini akan sama dengan seper ln A gitu ya, A pangkat Fx ditambah J. Gitu ya. Jadi tentunya kalau integral ini harus ada turunan dari pangkat ya, seperti tadi, berarti U-nya itu adalah pangkatnya dia. Jadi kalau di sini ada 5 pangkat seper X, maka U-nya adalah kandidat U yang paling tepat adalah pangkatnya, yaitu seper X. Sehingga DU-nya adalah minus seper X kuadrat, dan kita punya di sini seper X kuadrat DX, yang dia akan sama dengan minus DU. Ini adalah DU minus DU gitu ya. Kita punya ini akan menjadi 5U DU. Nah, negatif dari integral 5U DU, dan kita punya integral dari A pangkat U itu adalah A pangkat U dibagi ln A gitu ya. Sehingga integral dari 5 pangkat U ini adalah 5 pangkat U dibagi ln 5. Karena ada negatifnya ya, negatifnya ikut. Gitu ya. Sehingga disubstitusikan U-nya adalah seper X, dan dengan menggunakan, karena kita sudah punya anti turunannya, dengan menggunakan TDK 2, kita bisa evaluasi dia di batas setengah dan 1X-nya. Sehingga kita dapatkan ya, ini gitu ya. Tentunya ini juga bisa dikerjakan dengan menggunakan aturan substitusi gitu ya. Ini akan menjadi integral gitu ya, integral setengah sampai 1 gitu dari 5 pangkat seper X dibagi dengan X kuadrat DX. Kalau kita pakai langsung substitusi, ini disubstitusi U, ini adalah 5 pangkat U, negatif 5 pangkat U gitu ya. Tentunya ini akan berubah gitu ya, U-nya dari mana sampai mana. Kalau X-nya setengah, tentunya U-nya adalah 2, kalau X-nya 1, U-nya adalah 1. Gitu ya. Jadi bisa juga langsung dikerjakan dari sini. Kita punya menggunakan TDK 2, ini akan menjadi minus 5 pangkat U dibagi ln 5 gitu. Kita evaluasi di U-nya batasnya adalah 2, dari 2 sampai 1 gitu ya. Kita yang atas itu adalah minus 5 pangkat 1 dikurangi gitu atau ditambah 5 pangkat 2 dibagi ln 5. Sehingga kita punya ini 25 dikurangi 5 adalah 20 gitu ya. Pastinya sama ya, karena kan ini dua cara yang berbeda saja. Begitu, itu adalah eksponensial dan fungsi logaritma umum. Saya kira di SMA sudah pernah dibahas juga gitu ya, tentang fungsi-fungsi logaritma dan eksponensial umum ini. Paling yang tidak dibahas, mungkin tidak dibahas lebih lanjut lagi tentang si turunannya dan integralnya gitu. Jadi mungkin adik-adik baru lihat bahwa turunan dari logaritma dengan basis AX itu adalah seperti ini. Gitu ya. Oke.
Udah. Jadi kita akan latihan beberapa soal sebelum istirahat berkait dengan logaritma dan eksponensial umum ini. Oke. Oh ya, soal tutorial sudah ada di itu ya, Teams-nya bersama. Kita akan cuplik beberapa soal tutorial. Ada pertanyaan dulu tidak? Saya lupa nanya ya, kalau ternyata ada. Kalau tidak ada, ya kita kerjakan bersama saja. Ya, ini adalah soal tutorial yang sudah dibagikan oleh Pak Fajar. Oke, kira-kira yang 15 bagaimana? Jadi ini adalah bentuk fungsi eksponensial, gitu ya. Fungsi eksponensial umum dengan basisnya adalah A dikali dengan suatu konstanta C, gitu ya. Dan grafiknya seperti ini. Kira-kira konstantanya berapa sih? Jadi kita diminta untuk C-nya berapa dan A-nya berapa. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini sebagai pengantar nanti soalnya. Ini pengantar ke pertumbuhan dan peluruhan. Jadi harus tahu dulu lebih dahulu ini bagaimana memecahkan si masalah yang sederhana ini. Ada yang bisa? Kira-kira apa yang harus dilakukan pertama? Kita diketahui gitu ya suatu fungsi eksponensial gitu ya, eksponensial umum dengan basis A, itu grafiknya seperti ini karena tadi sudah dibahas oleh Pak Bara gitu ya. Untuk A-nya gitu, untuk basis A yang lebih besar dari 1, dia fungsinya monoton naik gitu ya. Monoton naik. Dan untuk yang A-nya kurang dari 1, lebih besar dari 0, gitu, dia fungsinya adalah monoton turun. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa A ini pasti lebih besar dari 1 A-nya. Tapi bagaimana cara mencari A dan C? Kira-kira ada yang punya ide nggak? Gimana? Apa yang harus dilakukan? Ini fungsi eksponensial. Dia melalui 2 titik, yaitu 1,6 dan 3,24. Kira-kira berapa C dan A-nya? Ini artinya apa sih? Ada yang tahu ini artinya apa? Tidak. Bagaimana? Ini yang punya ide? Harus ngapain? Gak ada? Gak ada ide? Masa? Oke ya, supaya saya tidak berbicara sendiri gitu ya, supaya saya merasakan yang masih ada di sini. Mari kita, Ridwan baru. Mari kita panggil satu orang untuk berdiskusi bagaimana cara menentukan si konstanta ini. Muhammad siapa? Noel, ada Noel? Ada, Bu. Oke, gimana Noel? Saya kurang paham, Bu. Kurang paham kenapa? Yang kurang pahamnya di mana Noel? Kurang pahamnya di mana? Ini tuh bentuk fungsi biasa ya. Ini tuh katanya adalah fungsi eksponensial.
Fungsinya adalah Y pangkat C A pangkat X. Kita diminta aja untuk mencari C sama A. Kira-kira gimana? Si kurva ini melalui apa sih, Noel? Melalui 2 titik, Bu. Nah, 2 titik. Artinya 2 titik ini apa, Noel? 1,6 ini artinya apa sih, Noel? Oke. Noel, ini ya, saya pandu dulu. Kalau Noel punya fungsi seperti ini, Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat gitu, Noel. Y sama dengan X kuadrat. Ini kan yang sudah biasa gitu ya. Kalau saya punya titik 1,1, lalu saya punya titik 2,4, lalu saya punya titik 1,1, artinya apa sih, Noel? Artinya apa ini? Artinya adalah? Artinya grafik melalui titik gitu, Bu. Nah, titik itu tuh maksudnya apa? Titik 1,1 itu atau 2,4 artinya apa sih? Titik lingkung. Artinya apa? Titik 2,4 gitu. Artinya titik ini apa? Kan dilalui sama kurva. Nah, artinya saat Jika X-nya. X-nya 2, nilai fungsinya 4 gitu, Bu. Nah, nilai fungsi itu siapa, Noel? Iya. Y-nya adalah 4. Sama seperti ini. Berarti ini apa, Noel? Kalau 1,6 artinya apa? Ketika X sama dengan 1, fungsi Y sama dengan 6, Bu. Y-nya sama dengan 6. Y kita apa? Dan katanya dia kurva ini adalah Y sama dengan C pangkat X. Artinya? C pangkat 1 sama dengan 6. Sama dengan 6. Ya, kalau 3,24 bagaimana, Noel? Berarti C A pangkat 3 sama dengan 24. 24, ya. Jadi kita udah punya 2 persamaan nih. C pangkat C dikali A sama dengan 6. C dikali A pangkat 3 sama dengan 24. Bisa nggak kira-kira nyari C dan A-nya? Bisa, Bu. Gimana tuh, Noel? Disubstitusi, Bu. Disubstitusinya bagaimana? Itu kan C A pangkat 3, Bu. Oke. Dikeluarin CA-nya, terus dikali A pangkat 2. Oke, berarti ini sama dengan 24. Ini substitusi sama dengan 6 gitu ya? Iya, Bu. Oke, berarti A-nya gimana? Sama dengan? Plus minus plus minus 4. Plus minus 2, Bu. A-nya plus minus 2. Oke. Sekarang karena dia fungsi monoton naik, katanya tadi gimana? Kita selalu positif ya, karena kan kita fungsi eksponensial ini basisnya positif. Ya enggak? Jadi Ya, A-nya hanya yang 2. 2 saja ya. Hanya 2 saja. Gitu. Kalau C-nya gimana berarti? C-nya 3, Bu. C-nya dari 6 dibagi 2 sama 3. Oke. Jadi kalau bingung mengerjakan soal boleh Noel dari yang biasa dulu supaya kenal artinya 1,1 apa gitu ya, Noel. Makasih, Noel. Ya, Bu, sama-sama. Ya, jadi fungsinya adalah gitu ya, fungsinya adalah Y sama dengan gitu ya. Berarti di sini kurva kita adalah Y sama dengan 3 dikali A pangkat, A-nya adalah 2 gitu ya, pangkat X. Ini adalah kurva ini. Jadi kurva ini adalah 3 dikali 2 pangkat X. Oke. Kita akan lanjutkan bahasan kita ini mengenai turunan atau integral gitu ya, karena turunan atau integral dari fungsi eksponensial dan logaritma, tidak ada logaritma ya, eksponensial umum gitu ya. Jadi dengan basisnya apa saja. Kira-kira tentunya ini bisa dikerjakan dengan software sangat mudah gitu, tapi kita ingin mengetahui gitu ya, tentunya kalau misalkan kita tanpa itu bisa atau tidak. Kira-kira yang A bagaimana? Ada yang bisa? Yang A apakah ada yang bisa?
turunan gitu ya, turunan dari X kuadrat ditambah dengan 2X. Kira-kira ini sama dengan apa? Jadi lagi? Kalau nggak ada saya panggil lagi ya. Enggak apa, biar sama-sama ngobrol ya. Kalau misalkan enggak kan Queen, ada Queen? Queen Tusilalahi. Bukan. Ada, tapi dia tidak ada. Lagi nggak bisa gitu. Nah, Hans ada Hans. Tenang ya, pasti saya bantu kok. Nggak perlu Hadir, Bu. takut dah. Ya, Hans gimana Hans? Bisa nggak Hans? Kira-kira gimana? Kalau diturunin dulu Bu yang fungsi di dalamnya. Oh boleh, memang diturunkan fungsi di dalam. Jadi maksudnya Hans satu-satu begitu Hans? Atau bagaimana? Iya Bu. Jadi begini mungkin? Bukan, maksudnya dari dalam fungsinya itu diturunin dulu Bu. Jadi 2x plus 2. Oh, memang kita di 2x plus 2. Dari mana 2x plus 2? Maaf Bu, maksudnya bukan 2x plus 2 Bu. Saya Oh, Bu. salah lihat. Oh, enggak, ini x kuadrat ditambah 2 pangkat x. 2 pangkat x ya, jadi eksponensial dengan basisnya adalah 2. Dan kita punya turunan dari a pangkat x tadi apa? A pangkat x dikali ln A. Oke, jadi ini sama dengan apa, Hans? Benar. Benar. Apa ini jawabannya? Apa ini? Turunan dari x kuadrat apa? Ini turunin satu-satu aja. Oh, diturun satu-satu berarti 2x. 2x. Ln x kuadrat. Oh, maksud saya adalah kalau penjumlahan gitu ya, kita punya bahwa sifat dari fx ditambah gx gitu ya. Kita boleh turunin satu-satu baru dijumlahkan. Kan itu sifat dari turunan gitu ya. Jadi kita akan menggunakan sifat ini gitu ya. Jadi kita turunkan satu suku. Suku yang pertama turunannya apa Hans? X kuadrat kalau diturunin jadi 2x. Betul. Tidak perlu ragu. Yang 2 pangkat x kalau diturunin jadi 2x min 1 ya. Nah, 2x oke. Ya. Turunan dari a pangkat x apa Hans? A kali x Bu. Oke, turunan a kali x. A kali x, x-nya terus di min 1. Oh, iya gitu. Itu kalau x pangkat a, Hans. Mungkin. dx dari x pangkat a baru kita turunkan, dia turunannya adalah x pangkat a min 1 dikali dengan a. Gitu. Itu adalah turunan x pangkat a. Kalau 2 pangkat x, dia bentuknya mirip yang atas atau yang bawah, Hans? Bentuknya yang ini atau yang ini, Hans? Yang atas Bu. Yang atas. Turunan yang atas apa, Hans? X kuadrat ln x ya. X kuadrat. Oke. Turunan dari a pangkat x apa, Hans? 2 pangkat x ln 2 Bu. Iya, jadi ini 2 pangkat x ln 2 ya. Ini, jadi kenapa begini? Karena kita tadi sudah buktikan bahwa turunan dari a pangkat x dengan a-nya itu adalah bilangan positif, itu adalah a pangkat x dikali ln a. Gitu ya, jadi ini biasanya pada kebalik, betul. Ini biasanya pada kebalik, jadi saya tuliskan di sini supaya tidak terbalik gitu ya. Ingat bahwa yang kalau kita punya x pangkat a, baru dia jadi x pangkat a min 1 dikali a. Gitu ya, atau a dikali a pangkat x a dikali x pangkat a min 1. Ini ya. Jadi ini biasanya pada terbalik di sini. Jadi
ini A-nya dulu, baru X-nya di atas gitu ya. Kalau ini X-nya di bawah, A-nya sebagai pangkat gitu ya. Oke Hans, apakah bisa diterima yang ini? Atau masih bingung? Hans? Oh, sudah tidak ada Hans ya, hilang. Ya, jadi artinya ini harus diingat-ingat gitu ya, alumni itu apa. Oke, tidak terdengar Hans. Apa hanya saya yang tidak bisa mendengar dia? Oke lah. Oke ya, kita lanjutkan gitu ya ke bahasan kita selanjutnya, yaitu di B. Kira-kira B hasilnya apa ini? Kalau tidak ada yang mau menjawab lagi, saya panggil acak ya. Kira-kira ini sama dengan apa? Saya ingatkan lagi gitu ya. Integral dari 3 A pangkat X gitu ya. Ini dx itu akan sama dengan A pangkat X dibagi ln A ditambah dengan C. Oke, kira-kira ini sama dengan apa? Integral dari X kuadrat ditambah 3 pangkat X adalah Alvin mau jawab? X pangkat 4 pada 4. X pangkat 4? Yang X kuadrat. Ya, X kuadrat apa? X kuadrat, X pangkat 3 ya. Oke, betul ya. Yang 3 pangkat X jadi apa? 3X per lan 3. Ya, jangan lupa ditambah dengan C. Terima kasih Alvin. Sama yang bantuin tadi siapa? C-nya ini sama dengan apa yang C? Dari X pangkat cos 2 X pangkat cos 2X. Nah, saya ingatkan lagi dx dari X pangkat F. Fx-nya harus diubah dulu ya. Ini harus diubah dulu. Dimisalkan dulu. Ini misalkan dulu. Misalkan gitu ya, Y-nya sama dengan X pangkat Fx. Lalu kita kenakan kedua ruas dengan ln. Kalau ini saya saja yang jawab ya. Jadi ini saya saja yang menjawab. Kita akan menurunkan ddx gitu ya, ddx dari X pangkat cos 2X. Pertama gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Misal gitu yang mau diturunkan ini menjadi fungsi Y. Y sama dengan X dikali pangkat cos 2X. Kalau kita kenakan kedua ruas dengan ln, maka kita dapatkan ini akan menjadi ln Y sama dengan ln dikali X pangkat cos 2X. Nah, kita menggunakan sifat ln itu sendiri bahwa kalau pangkat dia bisa ke depan gitu ya. Jadi kita punya ini ln Y sama dengan cos 2X dikali dengan ln X. Kita turunkan kedua ruas dengan dx sehingga ini adalah ddx dari ln Y. Ini akan sama dengan ln atau ddx gitu ya. ddx dari cos 2x dikali dengan ln x. Nah, yang sebelah sini Y karena Y adalah fungsi dari X gitu ya, sehingga ini seperti turunan rantai gitu. Ini akan menjadi seper Y dikali dengan Y aksen gitu ya. Ini akan sama dengan ini seperti U dikali V. Jadi ini adalah U aksen V ditambah dengan U V aksen. U aksen kita turunan dari cos adalah min sin. Jadi ini adalah min sin 2X dikali dengan yang di dalam. Jadi itu 2. Turunan yang di dalam, turunan dari 2X adalah 2. Ditambah dengan dikali dengan V kita adalah ln X. Ditambah dengan U-nya. U kita adalah cos 2X dikali dengan V aksen. Turunan dari ln adalah seper X. Jadi kita punya ini akan sama dengan 2 minus 2 dikali sin 2X dikali ln X gitu ya. Ditambah dengan seper X dikali cos 2X. Sehingga Y aksen kita adalah Y. Y yang tak lain adalah X dikali cos 2X gitu ya. Dikali dengan yang suku di kanannya. Oke ya, ini cukup panjang. Ini adik-adik tentunya ini bisa kita menggunakan oke ya. Tadi kita bisa menggunakan apa itu namanya software, Simbolab atau apapun juga ini mudah.
Tapi tadi kalau misalkan pengerjaannya ya secara manual, kita misalkan kalau misalkan dua-duanya itu adalah fungsi dari X. Ini kan dua-duanya fungsi dari X ya, X lalu ini cos 2X. Jadi kalau adik-adik menemukan ini dua-duanya adalah fungsi dari X gitu ya, X pangkat GX gitu ya, yang harus dilakukan pertama adalah memisalkan yang di dalamnya, yang misalkan fungsi yang mau diturunkan, lalu kenakan kedua ruas gitu dengan log. Itu adalah cara untuk mengerjakannya seperti ini. Oke, untuk yang terakhir sebelum kita istirahat gitu ya, untuk yang D kira-kira ada ide atau tidak? Yang C biar saya yang mengerjakan karena cukup sulit gitu ya. Yang D saya kira cukup mudah, jadi saya serahkan ke adik-adik gitu. Kira-kira yang D bagaimana? Ada yang punya ide? Ini integral dari 4 sampai 9. Ini saya tuliskan saja menjadi seperti ini. Ini sama ya. Tadi kalau integral ada 3 pangkat sesuatu, yang dimisalkan apa? Kita punyanya ini ya, integral A pangkat X adalah A pangkat X dibagi ln A ditambah C. Kira-kira apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ada yang bisa mengerjakan ini? Kalau tidak ada, saya panggil. Panggil terus, Bu. Itu bukan, Bu. Apa tuh, Mika? Akar X per ln 3. SC. A pangkat, oke. Jadi cari dulu anti turunannya begitu ya? Atau integral tak tentunya, integral dari 3 akar X dibagi akar X, ini akan sama dengan apa? Tadi? Betul. 3 akar X per ln 3. Oke. Begini saja? Habis itu bukan. Apakah betul ini? Kayaknya ada kekurangan gitu. Kurang apa di sini? 1 per akar X ya, Bu. Kurang. Ini betul, bentuknya ini betul. Tapi 1 kurang per konstanta. X ya, Bu. Iya, 1/2 aja. Ya, kenapa 1/2? Ini sebenarnya dari hasilnya adalah ini betul. Hasilnya adalah kita misalkan pangkatnya itu menjadi U gitu ya. Lalu DU kita adalah setengah akar X dx. Jadi ini kurang setengah nih. Jadi kita harus kalikan 2. Jadi bukan setengah ternyata ya. 2 gitu. Jadi ini akan menjadi 2 gitu ya. 2 integral dari 3 pangkat U. 1/2 akar X dx ini menjadi DU. Jadi ini akan menjadi 2. 3 pangkat U dibagi dengan 3 ditambah dengan C. Kita substitusi lagi U-nya adalah akar X gitu ya. Jadi hati-hati saja dengan konstantanya harus berapa gitu ya. Supaya yakin konstantanya berapa ya, kita misalkan saja, kita tuliskan saja pemisalannya apa. Tapi yang paling mencolok di integral seperti ini, kita pemisalannya itu pasti pangkatnya deh gitu. Pasti pangkatnya deh gitu ya. Oke? Jadi ini. Oke, Farli, apa Farli? Itu kan integral tentu, Bu. Iya, ini anti turunannya dulu. Saya cari. Jadi baru nanti pakai TDK 2. Ini kan anti turunannya. Sehingga menggunakan TDK 2 gitu ya. Menggunakan TDK 2 tinggal kita masukkan anti turunannya. Kita evaluasi di X sama dengan 4 dan 9 ya. Boleh seperti ini ya. Jadi 2-nya boleh keluar nih. Jadi dievaluasi 3 dikali ini 3 pangkat ya. 3 pangkat X. Jadi 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 gitu ya. Dikurangi dengan 3 pangkat 2 dibagi dengan 2. Ini dengan apa? Atau dengan aturan substitusi. Jadi langsung gitu. 49, 3 pangkat akar X dibagi dengan akar X dx. Kalau tadi mau 3 pangkat U gitu ya. Dia akan sama dengan 2 dikali 3 pangkat U du. Jadi ininya adalah U. Sudah berubah. Untuk X sama dengan 4, U kita adalah 2. Untuk X 9, kalau kita masukkan ke sini, U kita adalah 3. Jadi boleh juga seperti ini ya. Ini 3 pangkat U dibagi ln U. Kita evaluasi di U-nya dari 2 sampai 3.
Ini hasilnya akan 3 pangkat 3 dikali dengan ln U. Oke, ini ada yang salah ya, ini ln 3 ini ternyata. 3 ya. Ini ln 3, ini ln 3-nya keluar saja ya. Ln 3-nya keluar saja jadinya seperti ini. Ini juga sama ya. Ini ln 3 gitu ya. Oke. Jadi ini akan sama dengan yang atas ya. Jadi boleh seperti ini juga. Hasilnya akan sama. Jadi ini menggunakan langsung aturan substitusi, lalu ini menggunakan TDK2 sama saja sih. Ini kan adalah anti turunan yang bentuknya adalah 3U yang sudah paling sederhana. Kalau yang ini kita cari dulu anti turunan untuk yang ini gitu ya tanpa batasnya. Lalu kita baru menggunakan TDK2. Gitu ya. Jadi akan sama saja. Nah, kita akan istirahat 5 menit. Kita akan ketemu di 9:08. Nanti kita tetap akan ada kuis gitu ya. Kuis di 10 menit terakhir. Kuisnya tentang bahasan terakhir kita yang tadi gitu ya dan yang hari ini. Oke, selamat istirahat, bukan pergi ya. Aku mau dengar jawabnya. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu.
Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai aplikasi dari fungsi eksponensial, yaitu tentang peluruhan dan pertumbuhan dan peluruhan gitu ya. Untuk yang aplikasi kedua, yaitu tentang hukum pendinginan Newton, kita akan bahas besok gitu ya. Silakan, mari kita saksikan video ajar dari Pak Bara terlebih dahulu. Halo, selamat datang kembali dalam mata kuliah Matematika 1A bersama saya Aleams Bara. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi eksponensial. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, pertama kita akan melihat bagaimana peranan fungsi eksponensial dalam memodelkan suatu pertumbuhan. Kita akan membuat suatu model dengan menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan dari suatu populasi pada suatu saat dia berbanding lurus dengan banyaknya populasi pada saat tersebut. Atau kalau kita tuliskan secara notasi matematika, dy per dt ini menyatakan laju perubahan y, dia berbanding lurus dengan y itu sendiri. Nah, ini juga bisa dituliskan sebagai dy per dt sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan y. Nah, sekarang kita ingin mencari fungsi seperti apa yang memenuhi model ini, yang memenuhi model dy per dt sama dengan ky. Nah, ini persamaan ini disebut sebagai persamaan diferensial. Kita ingin mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Fungsi y apakah yang memenuhi model ini? Oke, kita caranya pertama kita pisahkan variabelnya, yang mengandung y kita pisahkan di sebelah kiri, yang mengandung t di sebelah kanan. Ini k konstanta, jadi bisa di kiri atau di kanan, suka-suka kita. Tapi kita pilih untuk ditempatkan di sebelah kanan. Kemudian kedua ruas kita integralkan, maka yang kiri kita peroleh ln y, yang kanan adalah k konstanta dikali t ditambah c. Nah, misalkan ketika t-nya sama dengan 0, besarnya y itu adalah y0. Jadi y0 itu menyatakan besar y mula-mula. Y yang paling awalnya itu berapa? Atau populasi awal. Oke, maka dengan mensubstitusikan t sama dengan 0, ya, ketika t-nya 0, y ini jadi y0. Ya. Y ini jadi y0, yang sebelah kanan ini 0, jadi yang kanannya cuma c. Dengan demikian, si c-nya itu nilainya adalah ln y0. Jadi sisanya bisa kita ganti dengan ln y0 ya. Nah, dari persamaan terakhir kita dapatkan ini ya. Kemudian dua-duanya kita luas kiri dan kanannya kita komposisikan dengan fungsi exp dari sebelah kiri ya. Jadi fungsi exp dan ln kalau dikomposisikan hasilnya fungsi identitas, jadi kita dapat kembali y, yang kanan seperti ini. Ingat, exp itu sama aja dengan e pangkat ya. Nah, ini dengan sifat eksponen ini bisa dipecah, padahal e pangkat ln y0 itu tidak lain adalah y0 itu sendiri. Jadi, kesimpulannya fungsi yang memenuhi persamaan ini adalah fungsi eksponensial. E pangkat kt dikalikan dengan populasi awal. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kita menggunakan model ini untuk memprediksi
populasi dari suatu bakteri misalkan pada setiap saat ya. Oke, misalkan kita punya bakteri yang bertumbuh dengan cepat dan diperkirakan banyaknya si bakteri itu sebesar 10.000 pada tengah hari. Ini maksudnya pada jam 12 tepat ya. Ada sebanyak 10.000 bakteri. Kemudian 2 jam kemudian si bakteri tersebut menjadi 40.000. Nah, yang ingin kita cari tahu adalah kita ingin memprediksi berapa banyak bakteri pada pukul 5 sore, artinya 5 jam setelah tengah hari. Ya. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa si pertumbuhan bakteri ini mengikuti asumsi tadi, yakni bahwa laju pertumbuhannya berbanding lurus dengan populasi bakteri pada setiap saat. Nah, karena tadi si modelnya sudah kita selesaikan, kita bisa langsung pergunakan saja persamaannya, bahwa Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Ya. Nah, ini Y0-nya, yakni pada tengah hari, ada sebanyak 10.000. Kemudian setelah 2 jam, ini kita tuliskan, Y2, populasi setelah 2 jam banyaknya 40.000. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan formula tadi bahwa Y itu sama dengan Y0 dikali E pangkat KT, kemudian ke ruas kiri dan ke ruas kanan kita evaluasi di T sama dengan 2. Ini Y2-nya sama dengan 40.000, sedangkan E pangkat KT dengan T-nya 2 adalah E pangkat 2K. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai K-nya. Ya, kita coba selesaikan. Kita bagi kedua ruas dengan 10.000. Makanya akibatnya kita punya E pangkat 2K sama dengan 4. Karena 40.000 dibagi 10.000 kan sama dengan 4. Nah, kemudian kedua-duanya, ruas kiri dan kanannya kita terapkan len ke kedua ruas. Yang kiri jadi 2K karena len dan fungsi eksponen basis E saling inverse. 2K sama dengan len 4 atau kita bisa tuliskan K sama dengan setengah len 4. Ingat, si setengah ini bisa dipindahkan ke atas menjadi pangkatnya si 4. Tapi akar 4 kan sama dengan 2. Jadi K-nya sama dengan len 2. Ya. Nah, dengan menggunakan K tersebut, kita bisa masukkan kembali ke persamaan awal. Y sama dengan Y0 E pangkat KT. K-nya ada, len 2, kemudian ini Y0-nya. Nah, ini kalau kita nggak punya kalkulator, bisa kita coba disederhanakan sedikit agar perhitungannya lebih mudah. Ini kita dengan menggunakan sifat eksponensial, ini sama aja dengan E pangkat len 2, kemudian dipangkatkan dengan T. Tapi yang ini itu tidak lain adalah 2, karena tadi seperti biasa E dan len saling inverse. Jadi si banyaknya populasi itu mengikuti persamaan ini, 10.000 dikali 2 pangkat T. Sehingga kalau kita ingin mengetahui berapa banyaknya bakteri setelah 5 jam, berarti berapa? Tinggal disubstitusikan T-nya sama dengan 5. Kalau kita substitusikan T-nya sama dengan 5, kita dapatkan Y5 sama dengan 10.000 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 32, jadi 320.000. Jadi kita prediksi banyaknya bakteri pada pukul 5 sore ada sebanyak 320.000 bakteri. Ya. Oke, kita lanjut dengan contoh yang lain. Nah, selain bisa memodelkan pertumbuhan, si model yang tadi juga bisa kita gunakan untuk memodelkan peluruhan. Asalkan si peluruhannya diasumsikan mengikuti mempunyai asumsi yang sama. Ya, kalau tadi laju pertumbuhan yang kita asumsikan berbanding lurus dengan banyaknya populasi, di sini si peluruhan kita asumsikan bahwa banyaknya zat yang meluruh berbanding lurus dengan banyaknya zat yang tersisa pada saat itu. Jadi tetap ini dia akan mengikuti persamaan eksponensial Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Ya. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk carbon dating ya, untuk mengukur usia dari suatu misalkan lukisan atau apa. Pada objek-objek tersebut kita bisa
memeriksa berapa kandungan dari karbon 14-nya. Ya, di sini kita punya contoh soal karbon 14 meluruh dengan laju berbanding lurus dengan banyaknya zat setiap saat. Ini memenuhi asumsi kita tadi ya. Nah, kemudian diketahui misalkan bahwa waktu paruh dari zat ini adalah sekitar 5.730 tahun. Apa waktu paruh? Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat si zatnya itu menjadi tinggal setengah dari mula-mula. Jadi maksudnya misalkan kalau kita mula-mula punya 1 gram karbon 14, maka memerlukan waktu 5.730 tahun agar si karbon 14 itu tinggal setengah gram lagi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian informasi yang lain adalah jika mula-mula terdapat 10 gram karbon 14, berapa banyak yang tersisa setelah 2000 tahun? Ya. Oke, ini serupa cara penghitungannya seperti tadi. Y sama dengan Y0 E pangkat KT, ya. Seperti ini. Hanya sedikit perbedaannya adalah bahwa si K-nya ini nanti akan negatif, karena ini memodelkan peluruhan. Nah, kita bisa menggunakan informasi tentang waktu paruhnya bagaimana? Jadi ini sama aja bahwa kalau mula-mulanya Y0, setelah 5.730 tahun, si Y ini menjadi setengah Y0. Atau kalau kita ingin menggunakan angka yang konkret, si Y0-nya mula-mulanya 10 gram, setelah 5.730 tahun, si Y-nya menjadi 5 gram. Jadi kita bisa substitusikan seperti ini. 5 sama dengan 5 ini setengahnya dari si Y0. Ya. Kemudian ini adalah waktu yang diperlukannya, waktu paruhnya, kalikan dengan K. Maka seperti halnya yang tadi, nanti Anda bisa coba lebih detail melakukan perhitungannya. Kita dapatkan si 5.730K sama dengan minus ln 2. Atau K-nya adalah sebesar ini. Yang kalau kita tuliskan dalam angka desimal, ya sekitar ini. Nah, setelah K-nya dapat, ya kita bisa masukkan ke sini. Akibatnya kita bisa mengetahui berapa banyak zat tersebut pada setiap saat, khususnya ketika T-nya sama dengan 2000. Jadi nanti kita tinggal substitusikan aja ya. T-nya sama dengan 2000. Oke. Jadi ini si modelnya. Setelah K-nya kita cari, ini adalah model untuk menyatakan banyaknya karbon 14 setelah T tahun. Berarti kalau kita ingin tahu setelah 2000 tahun, tinggal substitusikan T sama dengan 2000 ke sebelah kanan. Kalau disederhanakan, hasilnya sekitar 7,85 gram. Nah. Oke. Nah, berikutnya hal yang lain yang bisa dimodelkan dengan fungsi eksponensial adalah hukum pendinginan Newton. Jadi hukum pendinginan ini mengasumsikan bahwa laju perubahan temperatur berbanding lurus dengan selisih suhu benda dengan suhu lingkungan. Ya, seperti apa? Mari kita lihat. Jadi misalkan T1 adalah suhu lingkungan. Maka kalau kita gunakan notasi seperti tadi, ini mengatakan bahwa laju perubahan temperatur terhadap waktu dia berbanding lurus dengan selisih antara T dengan T1. Ya, ini kita asumsikan bahwa si temperatur bendanya itu lebih panas dibanding temperatur ruangan. Jadi dia akan mendingin. Itulah kenapa ini disebut hukum pendinginan Newton. Ya. Atau kita tuliskan sebagai persamaan dt besar per dt kecil sama dengan K dikali T min T1 untuk suatu konstanta K. Nah, ini kan mirip-mirip kayak yang tadi ya. Nah, kita berusaha mencocokkan si persamaan ini dengan persamaan yang tadi dengan menggunakan substitusi yang cerdik ya. Kita misalkan tuliskan S sama dengan T min T1. Jadi S-nya menggantikan ini. Nah, kalau S-nya adalah ini, apa turunan S terhadap T kecil? Ya, karena T besar T1-nya konstanta, si ds per dt-nya sama aja dengan dt per dt. dt besar per dt kecil. Ya. Berarti si persamaan ini bisa ditulis ulang sebagai ds per dt sama dengan ks. Nah, tapi ini kan persis sama dengan
persamaan atau model dari pertumbuhan populasi tadi. Solusinya apa yang seperti ini? Ya, S sama dengan S0 dikali E pangkat KT. Seperti itu, ya. Ini solusinya. Atau kalau kita ubah kembali, si S-nya menjadi T min T1, ini T min T1, S0-nya adalah besarnya T min T1 pada mula-mula, ya. Kalau kita misalkan temperatur mula-mulanya T0, berarti si S0-nya itu adalah T0 dikurang T1. Jadi kita punya model persamaan seperti ini. Ya. Oke, kita lihat contoh bagaimana kita menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang benda yang mendingin mengikuti temperatur lingkungannya. Oke, demikian model pendinginan Newton. Biar videonya tidak terlalu panjang, kita potong dulu sampai di sini. Anda bisa mencoba menerapkan formula yang tadi kita dapatkan untuk pendinginan Newton untuk contoh soal berikut. Nanti soal ini akan kita bahas pada bagian kedua dari video ini. Jadi silahkan dicoba dan nantikan solusinya pada video berikutnya. Ya. Jadi untuk aplikasi pada pendinginan Newton gitu ya, dan aplikasi lainnya, bunga gitu ya, di bunga bank, jadinya ya, bunga majemuk, kita akan bahas besok gitu ya. Terlebih untuk contoh soalnya tadi untuk yang pendinginan Newton. Nah, untuk aplikasi ini yang mau saya garis bawahi adalah adik-adik boleh saja gitu ya langsung menggunakan solusinya. Kalau tidak mau gitu ya derive atau menurunkan dari awal. Jadi ingat saja bahwa untuk suatu persamaan diferensial yang bisa dibentuk sebagai Y aksen sama dengan KY, dia selalu solusinya adalah Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Itu yang perlu adik-adik simpan di dalam simpan dalam otak bahwa persamaan diferensial order 1 yang bentuknya adalah seperti ini, solusinya selalu seperti ini. Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Nah, mungkin untuk yang ini gitu ya, boleh lo adik-adik nggak usah gitu ya, tidak perlu mencari K-nya itu dalam bentuk desimal. Misalkan dalam bentuk K-nya seperti ini saja gitu. Kalau misalkan dalam seperti ini saja, misalkan gitu ya, supaya nanti kalau misalkan ada, ini kan berarti pembulatannya 2 kali gitu ya, artinya kita melakukan pembulatan 2 kali. Kalau mau lebih presisi tentunya bisa adik-adik tidak melakukan pembulatan 2 kali. Misalkan K-nya tetap dibiarkan saja dalam bentuk minus ln 2 dibagi dengan 5730. Jadi bentuk solusi kita adalah 10 E pangkat gitu ya, minus T gitu ya, dikali dengan 5730 ln 2 gitu ya. Sehingga ini akan sama dengan gitu ya, 10 dikali E pangkat, karena ini sifat ln, ini akan menjadi ln 2 pangkat minus T dibagi 5730. Karena E dan ln itu saling inverse gitu ya, sehingga ini akan menjadi 10 dikali 2 pangkat 1 dibagi 5730 T. Jadi saya kira ini pembulatannya jadi lebih sedikit gitu ya. Kalau adik-adik mencari Y2000 ya tinggal 10 dikali 2 pangkat 2000 gitu dibagi dengan 5730. Gitu ya. Jadi ini pembulatannya akan lebih sedikit di sini. Terlebih lagi kalau T-nya itu bisa membagi 5730 itu kan lebih enak lagi. Nah, saya kira catatannya yang perlu saya katakan hanya di sini gitu ya. Kalau bisa tidak melakukan pembulatan sebanyak 2 kali karena itu bahaya sih. Bukan bahaya ya, berarti kan lebih tidak presisi gitu kalau melakukan pembulatan 2 kali. Boleh saja kalau misalkan ini untuk kasus-kasus yang tidak menyangkut nyawa manusia gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti adik-adik punya kasus yang menyangkut nyawa manusia, saya kira pembulatan 2 kali itu akan sangat berbahaya. Begitu saja. Dan saya kira di STTM saya tidak tahu sih ada yang
ada yang menyangkut nyawa manusia atau tidak, misalkan di rig gitu, atau misalkan di rig ya, kalau misalkan lagi ngebor gitu ternyata melakukan pembulatan 2 kali dan itu membuat chance untuk gagal ngebor itu lebih banyak, saya kira mendingan adik-adik nggak bikin pembulatan 2 kali gitu. Takutnya kan membuat gitu ya prediksi adik-adik jadi meleset dan membuat kesempatan atau peluang terjadinya kecelakaan itu lebih besar, yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar yaitu nyawa manusia gitu ya. Contohnya misalkan dulu gitu ya, kalau difilmkan gitu ya yang dulu vertikal horizon, apa sih yang film itu? Ya itu sih tidak tentang pembulatan, tapi tentunya dia mengabaikan gitu ya, suatu hasil dari analisis dia bahwa ya udah peluangnya bahwa terjadinya kalau misalkan hasilnya seperti ini, peluang terjadi kegagalan ternyata kecil, dan ternyata yang kecil itu terjadi gitu pas di waktu itu di BP ya, di kecelakaan minyak waktu itu di Amerika. Dan saya kira itu jadi pertimbangan gitu kalau adik-adik memang di lapangan, ya analisis itu tetap penting ya, analisis itu tetap penting gitu. Mau nekat juga boleh sih, tapi ya kerugiannya ditanggung sendiri gitu ya. Ini jadi kenapa ngomongin ke situ, artinya adalah kalau bisa ya sepresisi mungkin supaya kalau menyangkut nyawa manusia gitu ya, menyangkut resiko yang besar, kita ingin menghindari resiko itu. Oke ya, ini catatan saja di saya di catatan saja sedikit tentang ini. Kita akan kerjakan beberapa soal terkait dengan aplikasi fungsi transenden ini. Kita akan bahas soal latihan gitu ya. Soal latihannya ini ya, untuk yang nomor 17, karena nomor 18 tentunya itu adalah soal pendinginan Newton yang tadinya kita tidak mau bahas dulu. Oke ya, jadi kita bahas dulu yang ini, yang peluruhan gitu ya. Ini adalah aplikasi dari fungsi eksponensial. Kira-kira ini bagaimana? Ini adalah peluruhan ya. Jadi ini aplikasi tadi sudah dibahas juga oleh Pak Bara sih. Jadi saya harap kalau sudah paham yang tadi ini jadi bisa mengerjakan. Oke ya. Nah, ini tentunya asumsi bahwa kecepatan peluruhan atau rate peluruhannya itu berbanding lurus dengan banyaknya zat sekarang gitu ya. Banyaknya zat radioaktif sekarang. Oke, kira-kira ini gimana? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, tentunya jadi saya kerjakan sendiri ya. Saya tidak mau mengerjakan sendiri. Saya pandu dulu. Y menyatakan gitu ya, YT ini menyatakan banyaknya gitu ya, banyak zat radioaktif yang tersisa saat di tahun ya. Ini harus didefinisikan dengan benar gitu ya, karena tadi kita langsung mengatakan Y tapi kita nggak tahu Y-nya itu apa. Bisa jadi kan dia Y adalah banyaknya zat yang sudah meluruh gitu. Padahal Y ini di sini kalau misalkan di peluruhan gitu dia adalah yang tersisa di situ. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan lagi? Tadi karena dengan asumsi itu kita punya apa? Kita punya apa? Kalau saya tuliskan lagi gitu ya, rate dari peluruhannya itu berbanding lurus dengan banyaknya sisa zat radioaktif sekarang gitu ya. Sehingga ini bisa dituliskan sebagai DY per DT sama dengan KY. Oke, dari sini didapatkan apa tadi yang saya sudah bilang, tuh sebelah kiri tuh. Solusinya apa kalau kita punya persamaan diferensial seperti ini? Apa? Oh, tidak ada lagi loh gitu ya. Udah ada loh di sebelah kiri. Ini loh. Kalau saya punya DY ber DT atau rate dari Y itu sebanding dengan Y,
yang kita tuliskan persamaan diferensialnya adalah Y per dt sama dengan KY, maka solusinya adalah Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Saya sudah bilang ini tuh pasti, jadi adik-adik tidak perlu menurunkan lagi dari awal, langsung saja pakai yang ini, gitu ya. Jadi gimana? Berarti kita punya apa ini? Evi, kira-kira kita punya apa nih Evi? Evi hilang? Aduh, Vi, kamu kemana ini, Vi? Tidak ada Evi. Evi-nya ada tapi tidak tahu kemana ya. Kalian tuh kalau kuliah pada kemana? Jadi kalian datang tapi tidak datang gitu. Gimana sih? Ganesh ada nggak Ganesh? Ganesh, biasanya kamu yang suka pergi-pergi. Jaringannya suka tidak bagus. Ayo Ganesh. Ganesh juga ada, tapi pada kemana ini? Kok pada pergi? Jangan pergilah kuliah saya. Kabur, kabur. Nanti saya catat dulu. Siapa tadi? Evi tidak datang. Ganesh tidak datang. Siapa lagi? Fauzi, ada Fauzi? Tidak datang juga? Oh, tidak datang juga. Semuanya Bu. Tidak. Oh, ada. Saya mau jawab boleh Bu? Boleh. Yang lain ini kemana? Saya kan lagi absen kamu. Jadi ketahuan ya yang pernah. Gak apa-apa, ayo kita jawab. Ini sama dengan apa? Badru, Rijal? Ya, nanti Y-nya itu sama dengan itu. Ya 0 dikali pangkat K kali T, Bu. Oke, betul. Terus sudah. Terus? 10 Y-nya yang itunya kan ya 0-nya 10, Bu. Oke, berarti Y sama dengan 10 dikali E pangkat KT. Lalu? Nah, terus karena diketahui waktu paruh 700 tahun, jadi Y yang dipakainya menjadi setengahnya, yaitu 5 gram. Jadi karena waktu paruhnya 700 tahun, maka gitu. Maka apa, Rizal? Apa namanya? Banyak. 5. Ya. Oke. 5 sama dengan 10 dikali pangkat K kali 700. Betul. Jadi kita punya gitu ya, ini setengah, ini adalah E pangkat 700K, begitu ya. Lalu apa lagi, Rizal? Terus Bu, dikali ln keduanya, Bu. Oke, jadi ln setengah, ini sama dengan ln E pangkat 700K. Sebelah kanan jadi apa, Rizal? Jadi minus ln 2. Oh, sebelah kiri adalah minus ln 2, sebelah iya, kanan? sebelah kanan jadi 700K. 700K ya. Jadi K kita adalah minus 1/700 ln 2, begitu? Iya, Bu. Oke, jadi persamaan solusi kita adalah Y sama dengan 10 E pangkat. K kita adalah itu, jadi T dibagi 700 ln 2. Kalau kita sederhanakan, ini adalah E pangkat ln 2 pangkat min T per 700. E pangkat ln, itu karena saring inverse seperti tadi, ini adalah 10 pangkat 2 min T per 700. Setelah itu apa, Rizal? Disuruhnya ngapain? Belum selesai, Rizal. Setelah 300 tahun, Bu. Berarti, setelah 300 tahun. Berarti? Y dalam kurung 300 sama dengan 10 dikali E pangkat berapa tadi? Ini 2 ya? Oh iya, Bu. 2 pangkat? Minus 300 per 700. Oke, jadi ini adalah 10 dikali 2 pangkat min 3/7, berapakah itu? Atau ini bisa dibuat jadi 10 pangkat akar pangkat 7 dari 8. Ya, berapakah ini? Mari kita hitung ya. Pakai kalkulator, boleh ya pakai kalkulator. Nah, ini menjadi 10 dibagi dengan 2
Oh, salah. Ini hapusnya mana? Oke, 2 pangkat ya. Ini kalau adik-adik hitung ini akan menjadi 7,4298 gitu ya. Ya, ini aproksimasinya. Jadi ini yang saya bilang tadi, kita tidak perlu aproksimasi lagi gitu ya, minus K-nya jadi minus 1/700 dikali ln 2 itu diaproksimasi jadi berapa. Lalu tentunya ini akan mempengaruhi hasilnya. Mestinya akan beda ya kalau misalkan ini sudah diaproksimasi lalu dimasukkan ke sini. Mestinya akan beda, tapi bedanya enggak jauh. Mungkin cuma beda 0, berapa. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum ini? Sebelum kita kuis. Jadi kita akan kuis mulai pukul 09.40. Jadi baru bisa di 09.40. Ingat-ingat aja ya. Jadi ini yang mau saya tekankan lagi. Kalau adik-adik punya persamaan diferensial yang dia sama dengan Y aksen sama dengan KY, maka solusinya selalu Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Udah itu aja yang dilihat. Yang lainnya mah penurunan gitu. Jadi kalau untuk orang teknik ya udahlah ingat aja ini. Pokoknya kalau punya ini maka hasilnya adalah ini. Nah, karena hasilnya ini ya tentunya nanti disesuaikan dengan masalah kita gitu ya. Nanti yang diketahui apa. Kalau tadi gitu ya di peluruhan berarti saat karena waktu paruhnya adalah 700, maka saat 700 tahun zat kita sisanya adalah setengah dari awal. Setengah dari awal karena awalnya adalah 10, maka setengahnya adalah 5. Gitu ya. Itu kalau di waktu paruh tuh pasti sebelah kirinya setengah karena waktu paruhnya adalah itu. Atau bisa jadi diketahui K-nya berapa gitu ya. Diketahui K-nya sudah berapa misalkan sudah diketahui lalu adik-adik diminta untuk mencari waktu paruhnya berapa, itu juga bisa jadi ya. Jadi kalau waktu paruh berapa kan lebih enak ya. Y-nya udah diketahui berapa gitu ya, tinggal waktu paruh kita berapa. Oke. Jadi misalkan gitu ya di soal yang lain diketahui bahwa tidak lagi waktu paruh gitu, tapi diketahui bahwa nolnya adalah 10 tapi lalu 100 tahun kemudian tinggal 9 katakan. Ini juga bisa ya. Berarti adik-adik diminta untuk mencari K-nya berapa, lalu waktu paruhnya itu kapan. Itu juga bisa. Jadi variasi soalnya mungkin seperti itu. Silahkan kerjakan kuisnya di EduNext. Kelas saya tutup. Kita akan kembali bertemu besok melanjutkan latihan soal tentang hukum pendinginan Newton ya. Kelas saya tutup. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.